Menikahi orang yang kita cintai adalah salah satu tujuan utama hidup. Namun bagaimana jadinya jika seorang wanita harus menikahi orang yang tidak ia cintai? Yap, film dengan judul Curiosa yang dirilis pada tahun 2019 ini akan menceritakan kisah seorang wanita bernama Mary yang jatuh cinta dengan seorang fotografer bernama Pierre di Paris. Mereka sudah lama menjalin cinta, bahkan mereka berencana menikah suatu hari nanti. Malam itu Pierre dan sahabat yang bernama Henry sedang berada di rumah Mary karena diundang makan malam. Berbeda dengan Pierre, Henry bekerja menjadi politikus yang cukup disegani. Selain itu hidupnya juga dari golongan atas. Meskipun Pierre dan Mary saling jatuh cinta, mereka tidak bisa menghindar dari kenyataan. Diketahui kalau ayahnya Mary memiliki utang-utang yang cukup banyak pada seseorang. Salah satu jalannya adalah Mary harus menikah dengan Henry yang punya ekonomi yang cukup baik. Dengan begitu Henry bisa melunasi utang-utang ayahnya. Namun di balik paksaan tersebut, ternyata Henry juga menyimpan rasa pada Mary. Dengan kata lain, Pierre, Mary, dan Henry terlibat cinta segitiga. Meskipun berat, Mary mau tidak mau harus menuruti apa kata ayahnya untuk menikahi Henry yang tidak lain adalah sahabatnya Pierre. Akibatnya, Henry kini berjauhan dengan Pierre. Pierre merasa kalau Henry telah mengkhianati dirinya, mengambil orang yang ia cintai. Semenjak itu Pierre melarikan diri ke Aljazair supaya bisa melupakan Mary dan Henry lalu melanjutkan pekerjaannya di sana. Beberapa tahun kemudian Henry dan Mary mendapat kabar kalau Pierre telah kembali. Mendengar itu Mary mencari kesempatan supaya bisa mengunjungi Pierre di kediamannya. Sampai di sana ia disambut seorang wanita bernama Zohra. Zohra adalah wanita yang dibawa Pierre dari Aljazair. Semenjak kenal dengan Zohra, Pierre merubah teknik fotografinya sedikit berubah dari kebanyakan orang. Ya, kini Pierre menjalani fotografi erotis. Ia belajar hal baru tersebut karena Zohra. Mary sangat senang bisa bertemu dengan Pierre. Mereka melepas rasa kangen dengan permantapan. Secara resmi, Mary sudah berselingkuh dari Henry. Mary mulai menikmati hari-harinya dengan pergi ke tempat Pierre berada. Tidak ingin melewatkan hari-hari terbang percuma, Pierre meminta Mary untuk menjadi foto modelnya. Awalnya semua tampak biasa-biasa saja, hingga Pierre meminta Mary melepaskan satu persatu jubahnya dan jadilah foto yang paling artistik. Mary terlihat agak canggung, namun lama-kelamaan dia merasa nyaman, apalagi bersama dengan orang yang ia cintai. Sampai suatu hari Pierre diundang oleh Henry ke rumahnya. Mereka terlihat akur satu sama lain. Namun Henry juga tidak menyangkal kalau Pierre pernah mencintai Mary. Semenjak pulang dari Aljazair, Pierre juga menulis sebuah buku yang baru-baru ini ia terbitkan. Bahkan ayahnya Mary sangat menyukai hasil tulisan Pierre yang bercerita tentang kisah cinta seorang fotografer yang tertarik dengan wanita yang ada di sana. Mary mulai sedikit curiga, jangan-jangan wanita yang bernama Zohra itu adalah wanita yang diceritakan dalam tulisan Pierre. Mary mencoba untuk mencari tahu yang sebenarnya. Dia pergi ke tempat Pierre dan menemukan sebuah album foto yang berisikan banyak foto Zohra dan beberapa wanita lainnya. Ya, Pierre tidak hanya memotret Mary sebagai objeknya, bahkan dia juga pernah memotret seorang penjual bunga tanpa mengenakan busana. Pierre sangat menikmati pekerjaan barunya itu. Namun meskipun begitu, Mary tidak ambil pusing. Yang penting Pierre masih cinta dengannya, bukan dengan yang lain. Suatu hari Mary dan Henry menghadiri sebuah pesta. Sampai di sana, mereka melihat Zohra bersama beberapa pria dan Pierre. Seketika Mary merasa tidak enak badan dan ingin pulang. Tapi karena sudah sampai di sana, Henry membujuknya untuk menikmati pestanya sebentar aja. Beberapa minggu ini, Henry melihat sikap dan tingkah Mary yang sedikit aneh dari biasanya. Henry merasa kalau dia pasti menyembunyikan sesuatu. Henry mencoba membobol laci milik istrinya sendiri dan menemukan beberapa foto Mary tanpa busana yang dipoto oleh Pierre. Henry terkejut bukan kepalang. Dia bingung harus bagaimana meminta penjelasan dari Mary. Saat itu Henry mendekati Mary yang ingin beranjak tidur. Dia menciumnya seraya ingin mengajaknya untuk enak-enak. Namun Mary menolak. Sambil menangis Mary mengatakan kalau selama ini dia tidak pernah mencintainya. Yang ia cintai hanyalah Pierre. Selama itu juga Mary dan Henry tidak pernah melakukan cocok tanam. Henry hanya bisa terdiam sambil menyesali perbuatannya karena sudah memaksa Mary untuk main dengannya. Mary juga merasa kalau Zohra mungkin ada hubungannya dengan Pierre. Jadi suatu hari Mary mencoba mendatangi kediaman Pierre dan melihat Zohra sedang menari-nari layaknya seorang selir. Di sana tidak hanya ada Pierre, beberapa orang teman Pierre juga ada di sana.
Mereka terlihat asyik menikmati tarian yang dipersembahkan Zora yang tidak menggunakan atasan. Jadi, gunung kembarnya diobral sana-sini. Sampai suatu hari Mary menunjukkan sikap yang kecewa pada Pierre. Dia menangis sambil mengatakan kalau Pierre tidak boleh memiliki wanita lain di hidupnya. Melihat kesedihan Mary, Pierre memutuskan untuk menjauhkan dirinya dari Zora. Dia tahu kalau Mary cemburu pada Zora. Tapi nyatanya Zora mencintai Pierre. Mereka sudah cukup lama terlibat hubungan spesial sejak berada di Aljazair. Pierre lalu memberikan sejumlah uang pada Zora untuk kembali ke Aljazair. Bahkan beberapa kali mereka terlibat cekcok. Tulisan Pierre semakin lama semakin bagus. Hal itu dibuktikan saat Henry membaca novelnya dan memberikan sedikit saran untuk kemajuan tulisannya. Henry tidak ingin Pierre menaruh dendam padanya. Dia ingin hubungan persahabatan mereka terus berlanjut sampai tua. Sampai akhirnya Pierre mengakui kalau novel yang ia tulis berdasarkan kisah cintanya dengan seorang gadis bernama Zora. Beberapa hari yang lalu ia mengusirnya, namun kini ia merindukannya. Ia sedikit menyesal apa yang telah ia lakukan. Ia lantas diberi saran oleh Henry untuk menyusul Zora ke Aljazair dan meminta maaf padanya. Dan tampaknya saran dari Henry membuat Pierre berangkat ke sana untuk menemui Zora. Mary mendapat surat dari Pierre kalau dirinya izin pergi sebentar karena ada urusan. Dan hal itu membuatnya menjadi sedih dan kesepian. Saking sedihnya ia bahkan tidak mau makan dan hanya rebahan di kamar saja. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Suatu hari Mary pergi ke sebuah toko barang antik dan bertemu dengan salah satu teman Pierre yang bernama Jean. Mereka saling bercerita satu sama lain, saling tersenyum membicarakan hal-hal konyol. Hingga beberapa bulan kemudian Pierre menulis surat untuk Mary kalau dia akan kembali ke Paris sebentar lagi. Dan tentu saja Mary sangat menunggu kehadirannya. Setibanya di rumah, Pierre menyadari kalau ruang cuci fotonya seperti habis terpakai. Dan benar saja dia melihat ada foto Jean yang tampaknya masih baru. Foto itu memperlihatkan Jean sedang rebahan di kasurnya tanpa mengenakan busana bersama Mary. Ya, Mary dan Jean telah bermain bersama di belakang Pierre. Mungkin hal itu terjadi karena kekhilafan mereka saja. Namun Pierre sudah keburu kesal dan menembak Jean hingga tewas. Sementara Mary yang datang ke rumah Pierre mendapati foto Jean tergeletak di lantai. Dia sadar kalau Pierre tahu apa yang terjadi dengan mereka. Beberapa kali Mary mencoba menemui Pierre namun selalu ditolak. Pierre masih sangat kecewa dengannya. Hingga beberapa minggu kemudian Pierre mendapat info yang cukup mengejutkan dari Henry. Dia mengatakan kalau Mary kini sedang mengandung. Entah itu bayi dari siapa, yang jelas Henry tidak pernah menyentuh Mary sekalipun. Mary juga merasa kalau hidupnya tidaklah benar. Henry mungkin bukan orang yang ia cintai, tapi ia selalu ada buatnya di saat ia membutuhkan. 1 tahun berlalu kini Mary telah melahirkan seorang bayi laki-laki yang mereka beri nama Pierre. Mereka juga ingin Pierre melihat dan mengetahui kalau nama anaknya mereka beri nama sama dengan namanya. Pertemuan itu sangat membuat Pierre tersentuh. Meskipun Pierre bukanlah suami Mary, namun dia sangat senang bisa menggendong anaknya. Pierre memberikan selamat dan ingin Mary dan Henry hidup bahagia. Meskipun Henry sudah punya anak, namun ia belum pernah merasakan yang namanya bercinta dengan istrinya sendiri. Jadi ia minta satu permohonan terakhir pada Pierre yang mungkin terdengar gila. Ya, Henry ingin Pierre menggauli Mary karena ia ingin mendengar suara Mary saat lagi dicocok tanam. Pierre memasukkan Henry ke sebelah ruangan kamarnya. Jadi saat Pierre dan Mary beraksi, ia bisa menempelkan kupingnya di dinding dan mendengarkan suara yang paling indah sedunia. Semenjak kejadian itu Mary juga semakin sadar kalau dia dan Pierre memang tidak ditakdirkan bersatu. Jadi dia ingin menjodohkan dengan salah satu adiknya. Dia membuat rencana supaya adiknya datang menemui Pierre. Rencananya itu berhasil meskipun Pierre kurang setuju tindakan Mary. Mary ingin menikah dengan adiknya. Dengan begitu mereka masih bisa saling berdekatan. Mungkin itu adalah jalan terbaik. Setelah Pierre dan adiknya Mary bersatu, dia kembali melakukan sesi foto dengan menggait Mary dan adiknya sebagai objek utama. Dan tentu saja tanpa mengenakan sehelai kain. Sampai beberapa tahun kemudian Pierre mengalami sakit di bagian matanya akibat tingginya penggunaan zat kimia untuk keperluan cuci foto. Dalam tahun-tahun itu juga Mary menulis dan menerbitkan sebuah novel tentang kisah cintanya. Novel yang ia terbitkan laris manis di pasaran dan bahkan menjadi novel yang terbaik di masanya. Mary tidak pernah menyesali perbuatannya di masa lalu. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Orang yang tidak pernah berbuat kesalahan biasanya adalah orang yang tidak berbuat sesuatu. Dan akhirnya film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film Kuriosa. Jika suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, dan sampai jumpa.